warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prayoga dari kelas 12 MIA 3, ingin menjelaskan materi tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia setelah masa revolusi. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia setelah masa revolusi. Setelah berakhirnya masa revolusi kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan. Tantangan tersebut berasal dari berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, sosial, serta ancaman separatisme. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat berusaha untuk memperkokoh integrasi nasional demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 1. Tantangan Persatuan dan Kesatuan. A. Gerakan separatisme. Beberapa kelompok mencoba memisahkan diri dari Indonesia, seperti Republik Maluku Selatan atau RMS tahun 1950 di Maluku, Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang sering disebut DITI tahun 1949 sampai dengan 1962 di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi, dan Kalimantan. Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. B. Konflik politik dan ideologi. Persaingan antara kelompok nasionalis Islam dan komunis menyebabkan instabilitas politik. Terjadinya pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1948 di Madiun. C. Ketimpangan ekonomi dan pembangunan. Ketidakadilan ekonomi antara daerah kaya sumber daya dengan daerah lainnya memicu ketidakpuasan. Infrastruktur yang belum merata menyulitkan akses pembangunan nasional. D. Intervensi asing. Belanda masih berusaha mempertahankan pengaruhnya, terutama dalam kasus Irian Barat. Campur tangan negara asing dalam konflik ideologi Indonesia, terutama dalam Perang Dingin. 2. Upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan. A. Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI tahun 1950. Setelah RIS dianggap tidak efektif, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan untuk memperkuat pemerintahan pusat. B. Penupasan gerakan separatisme. Pemerintah melakukan operasi militer seperti Operasi Tegas atau sering disebut PRRI atau Permesta dan Operasi Trikora pada Irian Barat. C. Penguatan ideologi Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya ideologi negara untuk menyatukan seluruh elemen bangsa. D. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Program-program pembangunan mulai dijalankan untuk mengurangi ketimpangan daerah. E. Politik luar negeri bebas aktif. Indonesia menghindari keterlibatan dalam blok barat atau timur agar tidak terjebak dalam konflik ideologi global. Kesimpulan dari materi ini ialah, meskipun menghadapi berbagai ancaman setelah revolusi kemerdekaan, Indonesia tetap mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan melalui kebijakan politik, ekonomi, serta penegakan hukum. Semangat nasionalisme, gotong royong, dan komitmen terhadap NKRI menjadi kunci utama dalam menjaga integrasi bangsa hingga saat ini. Mungkin cuma ini yang bisa saya jelaskan dari materi tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia setelah masa revolusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.